Nama Tan Malaka sering muncul dalam buku sejarah, tapi tidak banyak yang mengenalnya secara utuh. Ia bukan sekedar pejuang kemerdekaan, tapi juga pemikir logika bangsa. Dalam hidupnya, ia berpindah dari satu pengasingan ke pengasingan lain, ditolak oleh bangsanya sendiri dan dieksekusi tanpa pengadilan. Namun di atas segalanya, ia meninggalkan sesuatu yang lebih abadi, yaitu cara berpikir merdeka. Maka dari itu, mari kita mengenali sosoknya dan menyelami pemikirannya lebih dalam. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagan Pandan Gadang, yaitu Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nama aslinya Sultan Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Ia berasal dari keluarga Minangkabau, masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi pendidikan dan logika berpikir. Ayahnya bernama Rasad Caniago, seorang petani sekaligus tokoh adat. Ibunya, Sina Simabur, dikenal religius dan berpendidikan agama. Lingkungan keluarga Minangkabau yang menggabungkan adat matrilineal dan tradisi Islam membentuk karakter berpikir kritis Tan Malaka sejak dini. Ia belajar di sekolah desa lalu masuk ke Quick School Bukit Tinggi, sekolah guru pribumi yang hanya terbuka bagi siswa dengan kecerdasan tinggi. Di usia muda, ia sudah gemar membaca seperti buku-buku sejarah, ilmu bumi, dan filsafat Eropa yang terbatas di sekolah kolonial menjadi jendela pertama untuk memahami dunia luar. Tahun 1913, Tan Malaka mendapat beasiswa ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di Rijkswijk School Haarlem, yaitu lembaga pendidikan guru yang bergengsi. Di Haarlem, Tan Malaka hidup di tengah kontradiksi, negeri yang berbicara tentang demokrasi dan kebebasan, namun menindas jutaan rakyat di Hindia Belanda. Ia bergaul dengan kalangan sosialis, komunis, dan kaum buruh. Pemikiran-pemikiran dari Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, dan Hegel memperluas cara berpikirnya, tetapi ia tidak menirunya mentah-mentah. Dalam catatan pribadinya, Tan Malaka menyebut bahwa rakyat Indonesia berbeda dari proletar Eropa. Selama di Belanda, ia juga menulis untuk media dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi mahasiswa Hindia di sana. Pemikiran kemerdekaan mulai tumbuh bukan dari nasionalisme sempit, tetapi dari logika ilmiah, bahwa penjajahan bertentangan dengan akal sehat. Sekitar tahun 1919, Tan Malaka kembali ke Hindia Belanda. Ia menjadi guru di Delhi, Sumatera Timur, di daerah perkebunan tembakau milik Belanda. Ia menyaksikan langsung penderitaan buruh kontrak yang diperlakukan seperti budak. Dari sinilah muncul kesadaran sosialnya. Ia mendirikan sekolah rakyat, mengajarkan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Namun bagi pemerintah kolonial, pendidikan seperti itu dianggap berbahaya karena menumbuhkan kesadaran politik rakyat. Tan Malaka kemudian aktif dalam Sarekat Islam, yaitu SI, organisasi terbesar saat itu. Ia mulai berbicara tentang kemerdekaan penuh, bukan sekedar perbaikan ekonomi. Akibat aktivitasnya, ia ditangkap dan dibuang ke Belanda pada tahun 1922. Tapi pengasingan itu tidak mematikan semangatnya. Dari Belanda, ia terus menulis dan menjadi perwakilan Hindia Belanda di Komintern, yaitu Komunis Internasional, dan sempat hadir dalam Kongres keempat Komintern di Moskow. Setelah keluar dari Komintern, Tan Malaka berkelana ke banyak negara seperti Rusia, Jerman, Tiongkok, Filipina, Thailand, Singapura, dan Burma. Ia menggunakan banyak nama samaran seperti Hasan Gayo, Elias Fuentes, Tan Hoseng, dan lainnya untuk menghindari intel kolonial. Selama masa pengasingan, ia menulis buku Nar de Republik Indonesia yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Isinya adalah visi awal tentang kemerdekaan Indonesia dalam bentuk republik. 2 dekade sebelum proklamasi 1945, dalam bukunya ia menulis, Indonesia merdeka bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan sadar dengan ilmu dan organisasi. Ia juga menulis Parlemen atau Soviet yang mengkritik model pemerintahan parlementer kolonial dan menyerukan bentuk pemerintahan rakyat yang partisipatif. Pemikirannya jauh melampaui zamannya, namun karena dianggap radikal, ia terus hidup dalam peralihan hingga awal 1940-an. Di saat Jepang menduduki Indonesia, Tan Malaka kembali secara diam-diam ke tanah air. Di masa inilah ia menulis karya monumentalnya seperti Madilog, yaitu Materialisme Dialektika Logika, sekitar tahun 1942 sampai 1943 di Jakarta. Madilog bukan buku politik biasa, ia membangun cara berpikir baru bagi bangsa Indonesia yang masih terjebak dalam mitos, takhayul, dan pola pikir kolonial. Dalam pengantar Madilog, ia menulis, Madilog adalah senjata berpikir, bukan untuk menentang agama, tapi menentang kebodohan yang bersembunyi di balik agama. Isi dari Madilog menekankan
menekankan 3 hal. Yang pertama, materialisme, yaitu berpikir berdasarkan kenyataan objektif, bukan kepercayaan buta. Yang kedua, dialektika, yaitu memahami bahwa perubahan sosial selalu lahir dari pertentangan. Dan yang ketiga, logika, yaitu kemampuan menggunakan akal untuk menimbang benar dan salah. Ia ingin bangsa Indonesia berpikir rasional agar kemerdekaannya tidak hanya politik, tetapi juga intelektual. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Tan Malaka kembali tampil di panggung politik. Ia membentuk Organisasi Persatuan Perjuangan, yaitu PP, yang berisi berbagai laskar rakyat dan tokoh independen. Tujuannya menolak kompromi dengan Belanda dan menuntut kemerdekaan 100%. Namun, pemerintah Republik di bawah Soekarno-Hatta lebih memilih jalur diplomasi. Perbedaan strategi ini menyebabkan konflik internal. Tan Malaka ditangkap oleh pemerintahan yang baru lahir sendiri. Sebuah ironi sejarah tentunya guys. Setelah dibebaskan, ia bergabung dengan pasukan gerilya di Jawa Timur. Ia tetap membawa idealismenya sampai akhir hayat. Pada 21 Februari 1949, di tengah kacauan perang antara Republik dan Belanda, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan divisi Brawijaya di desa Selopanggung, Kediri. Tanpa proses pengadilan, ia ditembak mati. Lokasi makamnya baru ditemukan beberapa dekade kemudian oleh tim arkeolog Universitas Gadjah Mada. Ia meninggal dalam usia 51 tahun, tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa kemewahan. Namun sejarah kemudian mengakui jasa dan pemikirannya. Pada tahun 1963, lewat keputusan Presiden nomor 53, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari tokoh ini guys. Dan ada banyak banget warisan Tan Malaka yang ia tinggalkan ya, yang ia berikan kepada bangsa ini guys. Ya, itu salah satunya Madilog, yang dimana buku Badog ini bisa merubah cara berpikir sumber daya manusia ini guys, jika kita benar-benar menerapkannya ke kehidupan guys. Dan buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.